Mari kita berdoa. Tuhan, Kau melihat kedalaman hati kami, apakah kami sungguh boleh mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Sebab itu biarlah firman Tuhan hari ini boleh benar-benar kami renungkan secara dalam, Tuhan. Sungguhkah kami mengasihi Tuhan? Kami mungkin saja bisa menipu banyak orang, tapi kami tidak bisa menipu Tuhan yang mengetahui kedalaman hati kami. Karena kami mungkin saja pandai bermain sandiwara. Kami begitu munafiknya, Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan membongkar, menampilkan kami apa adanya di hadapan-Mu, Tuhan. Tolong hamba-Mu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini dan jemaat Tuhan, kami boleh sama-sama meresponinya dengan tepat kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Ya, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema mengasihi sesama manusia. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Kalau boleh kita baca secara bergantian ya, supaya kita mungkin saja ada beberapa rekan-rekan jemaat-jemaat Tuhan yang belum pernah membaca ayat ini ya. Ayat yang ke-25, orang Samaria yang murah hati. Lukas pasal 10 ayat yang ke-25. Saya akan baca ayat 25, Bapak Ibu ayat yang ke-26 dan secara bergantian sampai ayat yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kau berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Ia pergi kepada saya terganggu dengan Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keesok harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Sama-sama jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ya, ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, bagaimana untuk masuk ke dalam kehidupan kekal? Dan dia bertanya dan dia menjawab,
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Who is my neighbor? Siapa tetanggaku? Siapa sesamaku? Saudara yang terkasih, Injil Lukas bukan satu-satunya yang mencatat perintah ini. Di dalam Markus 12 ayat 28, ada orang juga yang bertanya tentang hal itu. Orang-orang Saduki bersoal jawab dan mereka bertanya, hukum manakah yang paling utama? Dan Yesus berkata, hukum yang utama dan terutama adalah, dengarlah hai orang Israel, ya, Markus 12 ayat yang ke-29. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu di dalam Imamat pasal 19 ayat 17, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sejujurnya waktu saya mempersiapkan khotbah hari ini, saya benar-benar stuck. Karena saya menganggap tema tentang mengasihi sudah umum dan bukan sesuatu yang baru bagi setiap kita. Ya, setuju? Itu kesulitan kalau kita khotbah pada tema yang umum. Lalu saya cek apakah saya pernah khotbahkan bagian ini. Lalu hasilnya belum pernah. Mungkin mengutip bagian ini pernah. Tetapi mengkhotbahkan Lukas 10 ayat 25 sampai 37, saya cek belum ada. Ya, itu dalam catatan saya. Lalu saya pikir, ini hari Kamis sudah hari Kamis, bagaimana persiapan ini? Apa yang harus saya sampaikan kepada umat-Mu Tuhan? Ini adalah sesuatu yang sudah biasa Tuhan. Saya butuh waktu beberapa hari untuk merenungkan bagian ini. Saya sadari akhirnya bahwa yang biasa belum tentu tidak bermakna. Yang kita anggap biasa itu mungkin saja itu berharga. Seperti udara yang kita hirup, kita menganggapnya biasa. Namun justru kalau tidak ada itu, mati kita. Saking biasanya, kita tidak perlu mikir tentang bagaimana bernafas. Benar? Hari ini Anda memikirkan bagaimana bernafas? Tidak kan? Kita bernafas secara alamiah dan kemudian kita tanpa memikirkan hal itu. Boleh? Raja? Ya, Raja. Konsentrasiku pecah, Raja. Karena segala sesuatu yang kita anggap biasa, makan, minum, kadang-kadang kita bisa lupa. Kalau kita ditanya, kemarin makan apa? Mungkin saya juga bisa lupa, makan apa ya? Saya harus memikirkan, apa ya kemarin? Ya, karena sudah biasa. Karena itu saya merasa saya dan saudara perlu kerendahan hati untuk firman Tuhan yang sering kali kita dengar. Rendah hati. Saya sebagai hamba Tuhan juga harus rendah hati. Kita biasa mendengar tentang mengasihi, tetapi biarlah firman Tuhan hari ini boleh menasehati kita dan memperbaiki kehidupan kita, agar tidak menganggap itu menjadi biasa, lalu kemudian kita meninggalkannya begitu saja. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Mengasihi sesama manusia, atau dikatakan siapa sesamaku? Atau benarkah secara literally, orang-orang yang benar-benar tinggal di sebelahku, my neighbor, ya? Apakah itu yang dimaksud oleh Imamat pasal 19 ayat 8? Atau ini maksud daripada Yesus? Atau apakah tetangga adalah orang-orang yang mirip dengannya,
berbicara seperti dia, dan berpikir seperti dia? Apakah tetangga adalah orang yang kita sukai, dan kemudian mereka juga suka dengan saya? Itu yang kita anggap tetangga kah? Itukah yang kita anggap teman yang sesuai dengan apa yang kupikirkan? Kalau tidak sesuai, kamu bukan tetanggaku. Ya. Saudara, kita menyukai relasi yang bersifat simetris. Jika saya menyukai saudara, saya ingin saudara menyukai saya kembali. Benar ya? Dan ini adalah sesungguhnya wajar dan benar. Namun pada kenyataannya tidak sedikit dari kita yang ingin lebih dikasihi, ingin lebih dikagumi, ingin lebih disukai daripada menyukai, mengasihi, mengampuni atau mengagumi seseorang. Kita lebih ingin daripada memberi. Apa yang terjadi jikalau ketidakseimbangan ini? Ketidakseimbangan ini memberikan kita pengaruh pada sebuah relasi. Orang yang lebih sedikit berinvestasi, mengasihi, memiliki lebih kecil kemungkinan untuk terluka. Ya. Kalau orang tidak mau tersakiti, maka dia berinvestasinya dikit untuk mengasihi orang. Jika saya tidak sungguh-sungguh mencintaimu, maka saya tidak sungguh-sungguh menjadi sakit hati. Ya. Kalau saya tidak sungguh-sungguh mengasihimu, maka paling tidak aku tidak sungguh-sungguh sakit hati. Sebaliknya, seorang yang sungguh-sungguh mengasihi, ketika kasih itu tidak berbalas, berbanding terbalik, maka itu yang terjadi adalah sungguh-sungguh sakit. Maka hari ini kita menawar atau menimbang-nimbang, entah itu dengan pasangan kita, aku tidak sungguh-sungguh mengasihimu dan mencintaimu agar aku tidak terlalu sakit. Aku tidak terlalu mengasihimu Tuhan karena aku tidak mau terlalu sakit. Karena kita pikir bahwa ideku untuk mengasihi itu berasal dari pusatnya diri kita. Berdasarkan kita. Kalau aku suka, kamu adalah sahabatku. Kalau aku tidak suka, engkau bukan sahabatku. Begitu kan? Kita memang manusia yang paling egois di muka bumi ini. Saudara yang terkasih, di dalam sebuah relasi sesungguhnya ada sesuatu yang ingin kita dapatkan. Saya sungguh mengasihi dia karena saya merasa nyaman dengan dia. Wah, ya, cinta tuh ya. Kenapa kamu cinta sama dia? Karena aku nyaman sama dia. Sebenarnya kamu cinta dia atau cinta dirimu? Cinta dirimu. Karena kamu rasa nyaman. Saya mencintai dia karena dia adalah seorang yang pintar untuk membereskan rumah. Kamu mencintai, memberi, giving, atau sebenarnya kamu receive, menerima, agar rumahmu nyaman dan itu membuat hatimu nyaman. Kita egois kembali, bukan? Kalau kita mencintai istri kita karena dia pandai membereskan rumah, kayaknya cari pembantu aja ya. Nggak usah cari istri, ya. Saya mengasihimu, saya mengasihi dia karena dia telah memberi uang dapur, uang jajan pada saya. Cintamu ditentukan bagaimana kamu memberi. Ya. Cintaku, aku mengasihimu akan menjadi besar karena uang belanja makin besar. Benar istri? Benar. Terima kasih. Telah menggoyahkan iman saya. Oh enggak. Saya mengasihimu karena kamu telah membantu saya. Makin banyak memberi, makin banyak kita meminta atau menuntut sebenarnya. Suami begitu juga. Kalau aku makin banyak memberi, makin aku banyak menuntut kamu untuk sempurna. Istri juga begitu, kalau sudah banyak memberi, maka istri juga menuntut untuk dia juga dibalas kasihnya itu. Kan saya sudah lakukan ini, kamu mana? Benar ya? Saya sudah banting tulang, tulang dibanting-banting. Kamu mana perhatian sama saya? Saya sudah perhatian sama pelayanan, mana perhatian gereja buat saya? Gereja sudah perhatian sama kalian, mana balasannya? Nah, tambah repot kita, konflik terus-menerus. Karena kita menuntut kasih daripada memberi kasih. Di mana gereja? Tapi kadang-kadang ya, kalau kita sering bertanya, di mana gereja? Terus kemudian saya bertanya, di mana kamu?
Kamu tidak bertanggung jawab untuk tubuh Kristus. Kadang-kadang kita suka menuntut. Tambah konflik kan? Kalau kita saling menuntut satu dengan yang lain. Seorang psikiater pernah ditanya, bagaimana seorang belajar mengasihi atau mencintai? Dia menjawab dengan mengatakan bahwa orang yang sakit cenderung akan fokus pada masalahnya mereka sendiri. Seorang yang sakit akan cenderung fokus pada masalahnya sendiri. Misalnya apa? Ketika kita sakit gigi, kita akan mengalami kesulitan memikirkan hal yang lain selain daripada masalah itu sendiri. Psikiater mencatat, kebanyakan manusia begitu terjerumus oleh rasa sakit, mereka sendiri, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan cukup dari diri mereka sendiri untuk mengasihi sampai batas tertentu. Kalau kita disakiti, lalu kita hanya memikirkan aku yang disakiti, bukan kamu, begitu kan ya? Saya memikirkan bagaimana perasaanku, hatiku yang terluka. Aku nggak peduli dengan perasaanmu. Aku nggak peduli dengan orang lain, karena aku memikirkan diriku. Inilah sebabnya mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami dan menerima penerimaan Tuhan atas kita. Kita bukan lebih dahulu memberi, bukan. Tapi kita diterima dulu apa adanya, punya modal dulu untuk kita dapat memberi. Itu daripada Tuhan. Kita tidak bisa dengan diri kita sendiri memberi karena kita nggak punya modal. Karena kita punya kekurangan kasih. Karena kita butuh kasih itu. Maka ada orang-orang yang punya konsep diri yang rusak. Itu terus minta untuk dipenuhi kasihnya. Entah itu dengan istri. Kalau istri tidak menyediakan minuman, itu bisa marah-marah, luar biasanya. Kalau gereja tidak memberikan perhatian, itu bisa marah-marah. Aku keluar daripada gereja ini. Karena kita semua itu punya kekurangan kasih. Sehingga kita cari, kita serap semuanya. Agar itu dipenuhi, kita rasa nyaman. Kita nggak bisa begitu. Kita diterima dulu apa adanya. Kita punya modal dulu untuk kemudian kita dapat memberi perhatian kepada pasangan kita, kepada lingkungan kita, kepada gereja, kepada siapapun itu. Demikianlah aritmetika relasi, ya, manusia. Hingga Yesus menunjukkan bagaimana relasi itu seharusnya. Yesus yang memberi lebih dahulu. Allah mengasihi kita lebih dahulu, bukan kita yang mengasihi dulu. Allah yang mencari dulu, bukan kita yang mencari dan menemukan Allah. Allah yang mencari, lalu kemudian kita ditemukan, lalu dipenuhi. Namun, kita masih stuck dalam masalah kekurangan diri, bukan hari ini? Sehingga kita sulit mengasihi sesama kita yang berbeda, bukan? Kita membenci orang yang membenci kita. Kita membenci orang yang terlalu bawel dengan segala urusan. Benci, ya, itu adalah hal yang wajar. Kita bisa membenci orang yang, atau bukan membenci, atau mengabaikan orang yang tidak selevel dengan kita. Kita benci atau mengabaikan juga yang beda suku dengan kita, bukan? Kita merasa bahwa suku kita paling superior, paling oke. No. Mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema ini. Yang terkasih, pertama, kita melihat tokoh-tokoh yang ada dalam perumpamaan ini. Ada siapa saja di dalamnya. Yang pertama adalah perampok, ya, yang diceritakan. Lalu ada orang Lewi. Lalu ada imam. Lalu ada orang Samaria yang baik hati itu. Kemudian ada korbannya juga. Kemudian ada pemilik penginapan. Saya nggak dapat itu fotonya, jadi saya ada temukan Mario pas tampil. Aduh, saya ingat, ya udahlah, ya. Pemilik penginapan atau hotel, ya. Berikutnya. Dan ada yang tidak ketinggalan, nanti dia ngambek, keledai, ya. Nah, inilah tokoh-tokoh yang bermain dalam perumpamaan ini. Nah, biasanya kita akan langsung menghakimi tokoh seperti imam atau orang Lewi yang tidak memiliki belas kasihan, bukan?
Kita memikirkan itu, kok dia tidak punya belas kasihan, dan kita mau menempatkan diri kita menjadi orang Samaria yang baik hati itu, bukan? Ya. Namun sebenarnya siapakah sih sebenarnya tokoh yang jahat di sini? Orang yang jahat sebenarnya adalah perampok yang telah melakukan begitu banyak kerusakan sehingga orang ini babak belur. Ya. Kehilangan harta, bahkan orang yang dirampok ini ditelanjangi. Katanya ditelanjangi, kok tega? Iya. Karena pada zaman itu pakaian adalah komoditi yang cukup baik dan cukup mahal. Karena pakaian nggak gampang dibuat. Jadi itu pun ditelanjangi, ya, memiliki harga. Nah, perampok inilah yang memulai situasi terjadinya begitu. Kalau saya mau hayal-hayalkan perumpamaan ini. Situasi ini dimulai oleh karena apa? Si perampok. Yang kemudian menjadikan orang Samaria jadi baik hati, tokoh baik hati. Lalu imam dan Lewi kemudian jadi tokoh apa? Yang seakan-akan jadi jahat. Padahal ini gara-gara perampok itu. Mari kita sama-sama cari perampok itu. Dan uniknya, Yesus hanya menguraikan secara singkat bahwa ada perampok yang memukulinya dan menelanjangi dan meninggalkan dalam keadaan setengah mati. Kita tidak diceritakan kemana tuh perginya. Kepolisian juga tidak cari. Ya. Seharusnya cari, ada CCTV kah di situ mungkin, ya, cari itu ya. Apakah tindakan perampokan yang berlanjut? Saya nggak ada. Saya coba cari buku-buku, saya kemudian hubungi teman-teman, kamu tahu nggak punya buku tentang tokoh perampok ini ada kelanjutan ceritanya nggak? Nggak ada, nggak ada. Lalu mulai cari-cari, nggak ada juga memang. Dia hanya berhenti di situ karena tujuan perumpamaan ini bukan tujuannya kepada si perampok itu, ya. Jadi membaca perumpamaan itu bukan hanya setiap toko dikupas, enggak juga. Tetapi saya menjadi tertarik pada bagian ini berhubung dengan tema kita mengasihi sesama. Saudara, kalau perampok itu, seorang perampok, ya, seorang maling atau apa ya, ada dua alasan seorang merampok atau maling. Kemungkinan pertama adalah dia melakukannya karena dia membutuhkan makanan, karena dia memang lapar, atau kadang-kadang dia memang butuh untuk makan, untuk ya barang itu dijual lalu untuk kehidupannya dia. Ya, dia terpaksa melakukannya karena ada orang-orang di sekelilingnya itu tidak peduli dengan apa yang dialaminya, sehingga dia kelaparan dan membangkitkan dia untuk bisa melakukan kejahatan. Dan alasan yang kedua untuk orang yang merampok adalah karena dia serakah. Ya, ada orang-orang yang merampok itu karena serakah. Ada orang-orang yang korupsi bukan karena dia kekurangan, bukan untuk makan, karena makan untuk cukup, tetapi karena memang dia serakah dan tidak punya rasa cukup. Lalu pertanyaannya adalah, apakah merampok yang kecil-kecil itu tidak jahat? Ya jahat. Gak ada alasan yang kecil tidak jahat, yang besar jahat. Dan alasan yang kedua juga jahat. Namun perampok kecil ini, perampok ini, saya menjadi concern karena saya memikirkan sebuah alasan, yaitu untuk bertahan hidup. Mengapa? Karena tidak ada orang yang memberi makan dia. Kenapa? Karena tidak ada yang melihat dia. Mengapa? Karena kita melihat terlalu jijik dengan orang-orang yang demikian, bukan? Orang-orang yang seakan-akan dimarginalkan, orang-orang yang kemudian kelihatan jahat, kita jijikkan kan, kita pinggirkan kan, kemudian membangkitkan dia untuk melakukan kejahatan. Makin ada jurang yang sangat besar antara orang kaya dan orang yang miskin, yang sebenarnya memerlukan kasih dan perhatian kita. Perjanjian lama sudah mengatur sebenarnya, kalau orang kaya seharusnya memberi, maka tidak ada kemiskinan di dalamnya. Dan perjanjian baru begitu juga dalam Kisah Para Rasul, berbagi, kepunyaan bersama. Tidak ada orang miskin harusnya. Tetapi ada orang yang serakah, itu yang kemudian membuat akhirnya ada jurang pemisah antara kaya dan miskin, lalu kemudian timbul kejahatan. Saya kemudian memikirkan bahwa memang ini kemudian menjadi tanggung jawab setiap kita, bukan? Hai orang-orang Kristen, bukankah ini juga tanggung jawab kita? Bagaimana kita memperhatikan mereka? Jangan sampai kemudian membangkitkan kejahatan dalam hidupnya. Memang adalah kejahatan. Tetapi sebelum dia melakukan kejahatan, bukankah kita juga ikut andil di dalam hal itu? Saudara, saya berusaha sedapat-dapatnya. Karena saya bukan dilahirkan dari orang-orang yang kaya. Saya bukan dilahirkan dari orang-orang yang punya segalanya. Tidak.
Sehingga membuat saya itu punya hati yang sama-sama ingin melayani mereka. Mungkin karena latar belakang saya tadi yang broken begitu ya, yang saya nggak punya keluarga yang kayaknya menghargai benar, tidak. Kalau salah, hajar. Maka muncullah kemudian dalam pelayanan saya concern kepada orang-orang yang marginal. Pelayanan bersama saya di anak-anak jalanan, ya. Saya pelayanan di Tanah Abang, itu anak-anak jalanan banyak, dan kemudian kita bisa dikejar-kejar sama preman-premannya. Karena ngajarin dia, terus kemudian preman-preman, aduh ada yang ngajarin baca nih ya, kejar. Karena nggak boleh, karena tidak menghasilkan uang, harusnya dia minta-minta begitu ya. Lalu kemudian ini adalah foto-foto terakhir. Saya jarang foto-foto kalau untuk pelayanan-pelayanan beginian ya. Tapi ini karena perpisahan dengan mereka waktu saya ke Bengkulu. Yang pertama ini yang depan itu adalah anak tongkrongan yang suka mintain duit di jalanan. Ya, saya beberapa kali setiap pelayanan hari Minggu saya bisa mampir ke mereka, ngobrol sama mereka. Ya, ingetin mereka tentang narkoba dan macam-macam. Ya, itu foto terakhir, dan waktu saya ke Tangerang kemarin masih ketemu sama dia. Ya, masih bisa kenal. Lalu yang berikutnya, itu foto yang berikutnya adalah LP perempuan di Tangerang. Setiap sebulan 2 kali saya ke sana, dan ada foto juga, nggak ada foto sih ya. Saya juga pelayanan di LP pria Tangerang. Kenapa nggak ada fotonya? Karena nggak boleh ada kamera, ya. Kita nggak boleh bawa handphone. Ini juga izin dulu karena saya bilang aku mau perpisahan dengan mereka. Jadi ini adalah pelayanan yang dulu saya lakukan. Ya. Apa sih yang kemudian saya dapati banyak ngobrol dengan mereka? Mereka cuma satu hal yang kadang-kadang mereka bilang, saya kurang perhatian. Dan kemudian menjadikan mereka demikian. Ada banyak hal yang di LP Komisi Wanita lagi. Di LP Wanita itu banyak narkoba, ya. Itu banyak narkoba sekali, ya. Nggak punya duit, dia jual, dia pakai karena situasi. Tetapi apakah situasi itu dapat disalahkan? Enggak. Karena kejahatan memang juga ada benih dalam hidup kita. Ya, maka setiap orang itu juga harus mempertanggungjawabkannya. Tetapi bagian kita adalah melayani mereka. Dan kedua adalah apa yang dipikirkan imam dan orang Lewi saat mereka berjalan di sepanjang jalan pada hari itu. Ini jalanan yang terkenal tingkat kejahatannya seperti kalau kita kenal di Bengkulu ada namanya Kepala Curup. Benar? Saya baca-baca sih ya. Jalanan ke Yerusalem, ke Yeriko, itu akan melewati tempat sepi, di sana terdapat padang gurun, dan bisa saja kejahatan hadir menghampiri mereka kapan saja. Ya, itu jaraknya jauh. Apakah mereka ketika jalan tidak punya rasa khawatir? Ada. Rasa takut ada, penuh kekhawatiran ada. Dan ketika mereka mendapati ada seorang yang dirampok, apa yang mereka pikirkan? Mungkinkah ini pikiran perampok agar kaya berhenti, lalu kemudian aku dirampok? Ataukah orang yang dirampok ini bekerja sama sehingga nanti aku juga dirampok? Apakah ini hanya prank semata? Nah, di dalam perumpamaan ini mereka sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem tempat ibadat, Yeriko tempat mereka masing-masing. Imam dan Lewi sepertinya habis selesai pelayanan. Ya, jadi mereka adalah seorang pelayan. Si imam mungkin berkhotbah, dan si Lewi pemusik atau singer atau liturgis hari ini ya. Mereka pelayanan, bergantian jalan, habis pelayanan nih, ya keren ya. Nah, kalaupun dia harus menolong, baju mereka putih bersih, dan kalau kena darah, waduh repot bersihinnya. Repot apalagi kalau dia meninggal dan bersentuhan, karena kalau ketika orang bersentuhan, imam bersentuhan, itu akan dianggap najis selama 7 hari dan harus menjauhi komunitas. Dan harus kemudian bersihkan secara ritual. Jadi repot banget ya. Nah, jemaat yang terkasih, mari kita menempatkan situasi dalam konteks hari ini. Ketika saudara mengemudi ke Linggau lalu kemudian melewati Kepala Curup yang sepi dan rawan itu, Anda sendirian. Di dalam mobil, hari sudah mulai gelap. Tidak ada lampu jalan dan pepohonan seakan-akan menutupi begitu rapatnya sehingga
benar-benar Anda lonely, sendirian. Aduh, gawat ini. Lalu dari kejauhan saudara melihat seorang melambaikan tangan dalam bahasa Bengkulu, help, help, gitu ya. Lalu kemudian saudara pikir, apa ini, aduh gawat nih, berhenti enggak ya? Kalau saya berhenti, waduh gawat juga, nanti saya juga dirampok. Oke, berhenti sejenak untuk memastikan apakah benar ini korban kejahatan. Lalu kita tidak buka pintu, sinarin lampu sampai full begitu ya, ada lampu bawah, atas, semuanya lah kita nyalain supaya kita melihat, benar nggak sih? Ada darah nggak sih? Wah, ternyata benar loh, ada darah. Bajunya penuh darah. Kemudian dia tetap, tolong saya. Kira-kira apa yang saudara lakukan? Ditambah ada berita di Bengkulu Info bahwa memang akhir-akhir ini ada perampokan dan penyerangan terjadi di jalan itu. Waduh, apa saudara yang lakukan? Apa saudara yang akan saudara lakukan? Berhenti atau jalan? Ditambah lagi saya tambahin skenarionya, saudara akan menghadiri acara kawinan saudara dan pakaiannya rapi. Bu Yani pakai kebaya, nggak mungkin turun. Repot, cing, nggak usah lah. Penuh darah, kira-kira apa yang kita lakukan? Saudara mungkin telepon polisi? Mungkin. Atau berhenti sejenak untuk memastikan situasi? Mungkin saja. Saudara yang terkasih, entah saudara imam atau orang Lewi atau orang Samaria, apakah saya dan saudara telah menjadi sesama manusia? Itu pertanyaannya. Karena situasinya sulit, bukan? Kita nggak bisa menghakimi itu imam, kenapa kok melewati begitu saja? Orang Lewi melewati begitu saja. Karena kemungkinan besar kita pun akan melewati itu. Kita tidak berhenti, bukan? Halo? Berhenti atau lanjut? Apa berhenti atau lanjut? Angkat tangan, yang berhenti. Kagak ada, puji Tuhan. Oh, Mas Dodi. Karena yang kecelakaan itu adalah istrinya. Itu adalah sesamaku. Saudara, ini situasi yang sulit loh. Saya memikirkan, aduh selama ini aku salah loh tuduh imam dan Lewi. Karena situasinya bisa saya lakukan hal yang sama. Ya. Saudara, apakah saudara jadi bingung dengan situasi ini? Kita memang harus memahami bahwa perumpamaan ini bukanlah cerita itu sendiri. Bukan juga tanggapan ahli Taurat itu. Kunci untuk memahami ada di baris terakhir perumpamaan yang sebenarnya berulang-ulang. Yesus bertanya kepada ahli Taurat itu, 36. Siapakah pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Setelah diungkapin. Dan jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Woi, jawaban Anda benar. Hore, puji Tuhan. Diapresiasi sama Tuhan? Tidak. Tuhan berkata, lakukan perbuatan. Lakukan hal itu. Di dalam Kompasiana ada judul seperti ini. Penulis memberikan judul bahwa memahami sebuah kebenaran belum tentu bersedia melakukan kebenaran itu. Kita bukan kekurangan pengetahuan, bukan. Baik itu ahli Taurat, paham dan menguasai isi Alkitab, dan orang Lewi juga singer PWL memainkan musik di bait Allah, sama-sama. Ya, mereka pelayanan, mereka sama-sama punya tahu kebenaran firman Tuhan, mengasihi itu ia adalah saklek harus dilakukan. Memahami sebuah kebenaran belum tentu bersedia melakukan kebenaran itu. Di dalam KTB saya sampaikan masalah kita di dalam dunia ini bukan sekedar bahwa kita tahu banyak aturan, banyak hal, bukan. Agama, lalu lintas, peraturan lalu lintas dan sebagainya. Agama berlomba-lomba menyodorkan berbagai cara untuk kita masuk dalam surga. Ya, setuju gak? Semua menawarkan surga. Kamu harus beribadah hari ini dan hari itu. Kamu harus berpuasa ini dan itu. Kamu harus baca kitab suci. Kamu berulang-ulang harus baca. Kamu harus lakukan kebaikan. Dan itu semua harus dihitung-hitung. Makin rajin, makin banyak poinnya. Makin banyak poinnya, akan bisa ditukarkan kepada siapa? Tuhan. Ini Tuhan, rewardnya apa? Surga. Begitukah?
Karena kalau ini di bank nih lagi musim dengan poin-poin ya, saya lagi memikirkan mau tabung, ya dipanin lagi, kemarin ada yang dapat hadiah, aduh Tuhan saya pengen kayak dia tuh begitu. Ya, tambah setiap 1 juta ada poin dapat diundi itu dapat hadiah. Apa namanya itu ya programnya? Apa Pak Wai? Oh tanya Eko, janganlah kok. Makin kita tambung, makin banyak poinnya bukan? Dan makin banyak poinnya, makin punya kesempatan dapat reward atau hadiah, mobil lah, motor lah, atau uang tunai. Begitu kah? No. Makin rajin, makin kita bingung melakukannya bukan? Kita sesungguhnya memahami sebuah kebenaran. Kita tahu kebenaran, hanya kita tidak bersedia melakukan kebenaran itu bukan? Dan tidak mampu melakukan semuanya itu. Karena kita bisa berbicara kebenaran, namun tidak menjamin seorang berhati benar. Kita bisa berkata-kata kebenaran. Di mimbar ini saya berkata-kata kebenaran. Mengasihi dong. Tapi bagaimana saya juga punya hati yang benar? Ahli Taurat bertanya, bagaimana? Apa yang saya harus lakukan untuk masuk surga? Tujuannya surga. Tujuannya hidup kekal seakan-akan. Tujuannya surga. Terkadang orang ini hanya fokus pada tempat, bukan si pemilik tempat. Kita kesini hari ini mau ngapain? Karena tujuannya surga bukan? Ya cari surga lah. Kita berbuat baik, tujuannya apa? Ya surga lah. Kita seperti diiming-imingkan surga segala sesuatunya. Surga, ikut KTB, ya surga lah. Memberikan persembahan, ya surga lah. Banyakin pahala, kemudian mendapatkan surga. Padahal surga itu bukan masalah tempat, bukan. Melainkan ada satu kutipan dikatakan begini, how can I live a life pleasing to God? Surga bukan masalah tempat saja, tetapi bagaimana saya bisa menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan, atau sebuah kebersamaan dengan Tuhan. Bukan masalah tempat, tapi memang tempat, ada surga. Tapi bagaimana kamu bisa menyenangkan hati Tuhan dan kemudian menikmati Tuhan? Ahli Taurat itu juga bertanya, bukan untuk mendapatkan jawaban, melainkan untuk menyombongkan diri. Ia tidak memiliki hati untuk mengasihi sesama. Ia hanya mengasihani diri sendiri, dia mengasihi diri sendiri, dan dia terus bersikap egois untuk masuk surga. Tempat di mana ada kemanjaan di dalamnya, ada kemudian kepenuhan di dalamnya, ada rasa diri aman di dalamnya, ada kenyamanan, ada pemenuhan di balik semua itu, dan memuaskan keegoisan kita. Saya baru baca atau baru lihat satu komen bahwa di surga segala keinginanmu akan tercapai. Luar biasa, itu tawaran surga. Kasus benar. Makanya segala hal yang kita pikirkan kita nggak dapat dalam dunia, kita pikirkan ke surga. Makin rakus kita sebenarnya. Maka surga menjadi sesuatu yang tambah berdosa, tambah rusak hari ini. Saudara yang terkasih, Pendeta Jonathan Low dalam bukunya Pikirkan Perkara di Atas ada bagian yang menuliskan, hati dimiliki setiap orang, tapi tidak setiap orang memiliki hati untuk mengasihi sesamanya. Hati dimiliki kita semua, tetapi tidak semua orang memiliki hati untuk mengasihi sesamanya. Kehausan kasih dialami oleh setiap orang, tapi tidak setiap orang mengalami kepenuhan kasih. Pengen kasih, tetapi tidak pernah dialami oleh atau kepenuhan kasih. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang mencari kasih. Setiap orang mau dicintai, setiap orang mau dihargai, setiap kita mau dilindungi, sehingga setiap orang berlomba-lomba mencari pemenuhan akan kasih itu. Entah itu dari pasangan kita, entah itu dari orang tua kita, entah itu dari rekan pelayanan kita, entah itu dari rekan sekerja kita atau orang sekelilingnya. Banyak caranya. Anak-anak kalau mau cari perhatian bagaimana? Nangis. Anak-anak kalau mau cari perhatian bagaimana? Tidak mau makan. Bisa bandel, luar biasanya. Dia bikin kacau, lalu kemudian dapat perhatian. Kita kemudian tetap tidak menerima kepenuhan itu. Karena apa? Karena kita mencari kasih di dalam diri kita, karena kita salah mencari di kasih itu di dalam diri orang lain yang juga sedang mengalami kekurangan kasih.
Saudara, solusinya adalah harus datang kepada sumber kasih sejati itu, yaitu Pencipta yang mengaruniakan hati yang baru, yang penuh dengan kasih itu. Maka urutan kasih adalah yang pertama adalah kasihilah Allahmu, sebab Allahmu yang memenuhi kasih itu. Lalu kita kalau sudah penuh, maka penuh kita mengasihi diri. Yaitu aku tahu bahwa aku punya kekurangan, aku berharga di mata Tuhan. Maka ketika kita penuh, maka kita nggak pernah mau mencari perhatian orang lain. Maka kalau sudah penuh, maka kita dapat memberi perhatian kepada orang lain. Saudara? Maka ketika saudara mengasihi Tuhan, saudara semakin serupa dengan Dia. Ketika kita mengasihi dunia, kita akan semakin serupa dengan dunia. Makin saudara mengidolakan seseorang, gayanya pun saudara tiru. Bagaimana rambutnya, bagaimana pola pakaiannya, bagaimana cara berbicaranya. Ketika saudara mengasihi Tuhan, maka paling tidak engkau akan tempel karakternya di dalam hidup kita. Apa yang kita kasihi menentukan siapa saudara. Jika saudara dengan segenap hati mencintai harta, maka mereka akan berjuang mati-matian untuk memenuhi apa yang dicintainya. Semua ada hitung-hitungannya. Memberi persembahan, hitung berapa keuntungan didapat dari Tuhan. Dapat pahala berapa. Persembahan berapa, dapat reward berapa. Waktu untuk saat teduh dihitung juga. Sudah berapa lama nih? Aduh, terlalu lama nih, rugi banget sama Tuhan. Setengah jam, aduh terlalu lama. Ini harusnya udah cuan ini kalau gue keluar. Kita terlalu hitung-hitungan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita cinta dunia. Makin cinta dengan dunia, makin serupa dengan dunia. Jangan mikir, jangan mimpi kalau makin hari makin serupa dengan Kristus. Enggak mungkin. Jika kita mencintai keluarga kita, maka kita akan berjuang mati-matian untuk melindungi keluarga kita. Apapun untuk keluarga. Jika kita mencintai Allah yang adalah sumber kasih, kita akan mendapatkan kelimpahan kasih itu. Saya yakin itu. Jika kita mencintai Allah yang sumber kasih itu, kita juga penuh dengan ketaatan kepada Dia. Karena Allah mengasihi kita lebih dahulu. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dan inilah kunci dari perumpamaan itu. Yesus berkata, pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan Yesus tidak mengatakan, pergilah dan perbuatlah demikian, kecuali nyawamu terancam. Tidak, lakukan itu. Pergilah dan perbuatlah demikian, kecuali kamu sedang buru-buru mau pelayanan. Enggak, Tuhan Yesus tidak mengatakan itu. Lakukan itu. Tidak ada peringatan dan tidak ada alasan, kecuali Yesus mengatakan pergi dan lakukan hal yang sama. Saya tidak tahu apa selanjutnya dari cerita ini. Apakah ahli Taurat itu yang menanyai Yesus kemudian bertobat? Tidak dicatat juga. Apakah kemudian dia lakukan itu, mengasihi? Tidak dicatat juga. Bahkan musuhnya tadi, ya, jika dicatat juga, perampok tadi tidak dicatat juga. Tetapi Lukas tidak meneruskan cerita itu, namun Lukas beralih ke dalam cerita yang lain. Selanjutnya apa? Cerita Maria dan Marta. Kita tahu ceritanya, bukan? Yang satu sibuk dengan pelayanan dan marah kalau seakan-akan orang nggak peduli dengan dia. Dan yang satu memberi waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Saya harap kita sudah mulai memahami tujuan daripada perumpamaan ini. Ya, siapa sesamamu? Apakah kamu melihat sesama kita adalah hanya orang yang memuaskan kebutuhan kasihmu, memuaskan nafsumu, keinginan bergosip, kalau kita ajakin gosip, asik, ayo, itu adalah teman kita, ya. Keinginan akan kerakusan duniawi, kalau kita ajak, kita nonton yuk, kita main apa kayak lah, jangan gereja lah, nggak usah. Apakah itu teman kita? Memuaskan kerakusan duniawi? Siapakah sesamamu manusia? Apakah kita telah mengerjakan secara real bahwa kita mengasihi sesama kita? Bagaimana kita melihat mereka? Apakah melihat mereka hanya menjadi objek menambah pahala? Memperalat orang miskin untuk saudara masuk surga? Beri, supaya apa? Supaya aku masuk surga. Itu memperalat orang miskin. Atau kita memberi kepada gereja, kamu memperalat gereja agar engkau masuk surga? No, tidak juga. Seakan mengasihi, namun ada niat tulus, tidak tulus di hadapan Tuhan.
Hati-hati. Bukankah kita banyak memperalat orang lain demi kita masuk surga? Tuhan sudah berikan kita dan kita tinggal tulus hati di hadapan Tuhan. Kasihilah mereka seperti Tuhan mengasihi engkau. Yang tidak kelihatan kita boleh kasihi, tetapi bagaimana yang kelihatan, maka dikatakan di seberang, wah jauh-jauh. Apakah kita melihat juga orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita tuh sebelah kiri kanan kita, cuman aduh nggak level banget nih orangnya. No. 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan, aku mengasihi apa? Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kan kita suka bohong ya. Aku mencintai Tuhan tapi tetanggamu kamu tidak cintai. Yang di belakang kita hari ini makan, belum tentu makan. Mari lihat yuk dengan kepekaan daripada Tuhan. Mari kita lihat kiri kanan kita, apakah mereka membutuhkan bantuan kita. Lihatlah, belakang, depan, saya sedang butuh, tolong ditransfer. Mari lihat kiri kanan kita, apakah mereka perlu mendapatkan perhatian kita. Lihat sebagaimana Allah melihat saya dan saudara. Lihatlah dengan sudut pandang Allah yang rindu setiap manusia merasakan kasih-Nya, dan sekarang tugas saya dan saudara memperkenalkan kasih itu. Seperti firman Tuhan katakan dalam Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Siapakah sesamaku manusia? Mari kita pertajam pertanyaan ini menjadi bagaimana saya dapat menjadi saudara bagi sesama? Bagaimana saya menjadi saudara bagi sesama? Kristus Tuhan menjadi sama seperti kita agar kita memahami Dia sebagai manusia yang sempurna. Dia berinkarnasi jadi manusia, sama seperti kita. Sekarang kita merasa jadi Tuhan dan kita menghakimi manusia. Itu terlalu konyol. Sekarang kita merasa menjadi Tuhan atas manusia dengan tidak memandang mereka dengan penuh. Kristus sudah memberikan teladan bagi kita agar sama, mengasihi sesama. Tapi kita manusia menganggap Tuhan, menganggap diri kita Tuhan. Mari kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang daripada Tuhan, mengasihi mereka dengan dalam kebenaran. Mengasihi mereka di dalam kebenaran. Truth without love is brutality, and love without truth is hypocrisy. Kebenaran harus tetap disampaikan, namun kalau tidak tanpa kasih menjadi brutal. Kamu jelek, emang kebenaran sih, tapi itu jadi brutal, masalah, ya. Kamu itu salah, ya jadi brutal sih, jadi kasar. Dan kasih tanpa kebenaran hanya kemunafikan. Seperti kemarin kita dengar tentang LGBT. Kita mengasihi mereka. Tetap harus di dalam kebenaran, bukan berdasarkan feeling. Kasihan lo dia. Tetap kebenaran, kebenaran tetap kebenaran. Tetapi tetap di dalam kasih. Jangan kita menghindari orang-orang yang demikian. Mari kasihi. Ada waktu untuk menasehati, ada waktunya menegur, dan ada waktunya menghukum. Dan kasihilah satu dengan yang lainnya, agar kita menjadi orang yang tidak munafik. Ya, bantulah mereka dan lihatlah seperti Allah melihat mereka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan dan Roh Kudus boleh bekerja seluas-luasnya dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi diri dan kemudian mengasihi orang lain seperti diri kami sendiri, Bapa. Berkati jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin.